Halo buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas kawan. Inilah nama jalan Haldon Street yang selalu dipakai untuk festival makanan atau food festival setiap bulan Ramadan. Ini kawan, ini Haldon Street ini ikut kawasan atau daerah Lakemba, yaitu daerah Lakemba di bawah pemerintahan daerah Canterbury Bankstown. Ini kawan, Lakemba ini daerah sebelah barat dari Sydney, Australia. Ini kawan, inilah cara umat Islam memperkenalkan Ramadan di Sydney, Australia. Karena di sini adalah Australia ini mayoritas non muslim. Makanya dari itu bagaimana kekreatifan saudara kita sebagian umat Islam cara memperkenalkan bulan Ramadan. Ini kawan, mereka membuat pasar makanan setiap bulan di sini. Ini kawan, dan inilah Lakemba. Lakemba ini menurut sejarah ini diambil nama dari kepulauan Fiji, yaitu dulunya namanya Lakeba. Lakeba itu salah satu orang Fiji yang mempunyai properti di kawasan Lakemba sini. Dulu namanya Lakeba, akhirnya Lakeba diganti lama-lama mempunyai nama Lakemba karena kebanyakan yang datang di Lakemba sini adalah imigran mayoritas dari negeri-negeri muslim. Ini kawan yang datang ke sini. Ini awalnya di sini cerita sebagiannya. Dan sini adalah ada beberapa masjid dan musola. Ini kawan, yang masjid yang paling tertua di daerah atau di seberangnya jalan ini namanya Wanjirut jalannya. Nama masjidnya adalah Masjid Ali atau Ali bin Abi Thalib. Kalau ingin tahu sejarah tentang Lakemba bisa di search lewat Google. Ini kawan, inilah keadaan atau situasi malam di Haldon Street Lakemba. Ini kawan, ini di depan itu semua pada antri ya, antri beli makanan. Ini lihat, ini di sini sampai ternyata antri juga ini sampai sini. Waduh, sampai jalan ini kawan, jalan ini kawan. Kalau melihat seperti ini, mari kita terinspirasi akan adanya satu tujuan, satu kebutuhan, yaitu apa kawan? Yaitu makan. Ya, ini kebutuhan cari makan. Ini adalah salah satu hajatul udawiyah, yaitu kebutuhan manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Ini semua pasti butuh makan. Kebutuhan pokok manusia adalah makan, pangan. Kalau kita sebut pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Papan, rumah itu kebutuhan pokok manusia. Dan sandang, pakaian itu kebutuhan pokok manusia. Inilah kawan, harus kita ambil hikmahnya di sini. Kalau kita sebagai orang Islam yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tentunya kita kembalikan semuanya kepada dalil, kepada ayat.
kepada contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Bagaimana mereka mengatur umatnya melalui apa? Aturan. Inilah yang harus kita pahami di sini. Jadi kalau ini diatur dengan rapi sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa taala, hukum yang diturunkan oleh Allah, insya Allah ketika kebutuhan manusia itu pasti terpenuhi. Inilah kalau kebutuhan manusia terpenuhi, yang tiga itu manusia akan merasakan aman, nyaman, sejahtera. Ini baru adanya di Islam. Makanya Islam agama rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Karena apa? Kebutuhan manusia sudah dipenuhi oleh negara. Ini sebenarnya kalau negara ini berdasarkan berazaskan Islam, aturan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, hukum-hukumnya namanya syariat. Coba kita lihat buktinya. Ini melihat sambil jalan, sambil mengingatkan, juga terinspirasi dengan kebutuhan utama daripada manusia, yaitu hajatul al-udawiyah tadi, sandang, pangan, papan. Itu sebenarnya harus negara, kawan. Harus negara yang memenuhi. Kita melihat sejarah bagaimana Islam waktu berkuasa kurang lebih 1300 tahun. Ini Islam pernah berkuasa, kawan. Pernah jaya, yaitu 1300 tahun kurang lebih. Bagaimana orang Ethiopia itu waktu dulu menolak diberi zakat. Karena apa? Mereka sudah cukup, sandang, pangan, papannya sudah ada semua. Inilah Islam mengatur kehidupan manusia di situ. Jadi manusia itu sebenarnya kalau sudah aturan yang benar, itu tidak boleh berserikat tiga macam. Satu, sumber air yang mengalir terus, itu tidak boleh manusia memiliki, individu tidak boleh memilikinya. Makanya hak milik, tiga hak milik itu manusia tidak boleh memiliki. Satu, air atau sumber untuk minum, kebutuhan minum, mandi, membersihkan, mencuci, itu manusia butuh di situ. Yang kedua adalah api atau tambang, itu berupa listrik, gas, minyak bumi atau minyak tanah dan sebagainya. Itu adalah hak semua umat, semua manusia. Ini dua. Yang ketiga adalah hak milik hutan atau padang penggembalaan, ya. Itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Ini semua harus dikelola oleh negara. Untuk siapa? Untuk semua warganya, untuk semua negara itu. Kebutuhannya untuk semua rakyat. Itu sebenarnya di dalam Islam tidak boleh dimiliki oleh individu-individu itu. Tidak boleh diswastanisasikan. Ini kawan. Yang mengelola adalah negara. Yang bekerja warga negaranya. Semua hasilnya akan kembali kepada warga negaranya juga, termasuk kepada pemerintahannya juga, pada seluruh manusia. Ini sudah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, salafus soleh. Ini kawan, yaitu di masa pemerintahan Islam yang bernama sistem kekhilafahan atau khalifah atau imam atau amiril mukminin. Ini adalah panggilan dari pemimpin umat Islam. Ini adalah sistem. Sistem inilah yang mengatur atau mendominasi kehidupan manusia, kawan. Jadi inilah sistem ini adalah yang mendominasi kebutuhan kehidupan manusia. Jadi sementara ini kita hidup di bawah sistem demokrasi dengan azas dasarnya adalah kapitalisme, pemilik modal. Jadi siapa yang memiliki modal,
mereka bisa berkuasa. Di sini kawan. Yang kedua adalah kita lihat ada sistem komunisme. Disinilah sistem komunisme dengan asas dasarnya adalah sosialisme. Sosialisme mereka bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan hajatul udawiyah, tapi mereka tidak berhak untuk memilikinya. Ini sistem komunisme. Inilah kawan. Jadi kalau kita memahami agama kita Islam sebenarnya mengatur seluruh manusia, karena Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur seluruh manusia. Hudal linas, memberikan petunjuk bagi semua manusia. Ini kawan. Jadi dalam Islam ekonomi itu sebenarnya negara lah yang mengaturnya. Dari 3 sumber tadi itu negara yang mengelola dan dikembalikan kepada rakyat atau warganya. Ini kawan. Untuk apa? Untuk kemakmuran, kesejahteraan, kehidupan manusia. Ini kawan. Makanya dalam Islam kalau menjadi pemerintahan itu harus amanah. Ini asasnya, karena di Islam asasnya ada 2, halal dan haram. Ini kawan. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kawan. Inilah hikmah daripada bulan Ramadan, kita bisa terinspirasi agar kehidupan kita lebih baik. Maka kita harus kembali kepada aturan Allah supaya manusia semua terpelihara, baik jiwanya, kebutuhan hajatul udawiyah seperti sandang, pangan, papan itu bisa terpenuhi, baru manusia bisa aman, nyaman, sejahtera, sentosa. Ini kawan. Inilah coba kita lihat. Manusia pada dasarnya rukun sebenarnya kalau mempunyai satu tujuan. Seperti ini, walaupun senggol-senggolan, desak-desakan, mereka tenang, mereka rukun, tidak ada rasa kesel dan lain sebagainya. Ini karena mempunyai satu tujuan untuk mencari makanan. Ini kita lihat, ini makanan walaupun bayar. Ini bayar kawan, karena ini sistemnya yang mendominasi. Gini, coba kalau ada Islam, pastinya gratis kawan, gratis pastinya. Kita lihat bagaimana kepemimpinan Islam di bawah Umar bin Abdul Aziz kawan. Dalam pemerintahan Bani Umayyah, umat manusia pada waktu itu cukup, pada waktu itu sejahtera hidupnya, hingga ada salah satu negara atau daerah seperti di Ethiopia menolak untuk diberi zakat. Ini berarti menandakan di situ bahwa umat Islam pada waktu itu sudah terpenuhi hajatul udawiyahnya. Oke kawan, disitulah apabila ada kurang baik, kurang benar, dan kurang jelas, kurang cocok berkenan di pemikiran atau hati kawan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.